Selamat malam yang terhormat Ibu Resti. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan tentang film Brachiopoda dan film Mollusca. Kami dari kelompok 7, anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Gerald Josi Tabari, Frans Orlando Panjaitan, Rasya Gairan Arafi Adi Pratama, Valentino Sitepu, Hasan Ibrahim, dan Dava Azikra. Yang pertama itu adalah Brachiopoda. Karakteristik umum daripada Brachiopoda ini, filmnya tuh Brachiopoda, periode hidupnya tuh dari Kambrium awal hingga kini, atau lebih dari 500 juta tahun umurnya. Jenis fosilnya tuh umumnya berupa cangkang kalsium karbonat atau CaCO3 yang sangat mudah untuk terfosilkan, dan kehidupannya tuh organisme laut bentik atau biasanya hidup di dasar laut, dan sebagian besar tuh bersifat sesil atau menempel pada substrat menggunakan pedikel, dan simetrinya tuh cangkangnya bilateral secara dorsal ventral, bukan kiri kanan seperti bivalvia. Untuk morfologinya tuh sendiri itu tersusun dari dua valve cangkang, yaitu ventral valve biasanya lebih besar dan memiliki foramen atau pembukaan untuk pedikel. Dorsal valve lebih kecil dan menutup bagian atasnya. Ukuran dan bentuknya tuh bervariasi, ada oval, ada segitiga, dan juga ada bulat. Dan untuk struktur bagian dalamnya tuh adanya lopopor, alat penyaring makanan, atau tidak terawetkan dalam fosil. Tetapi rongga tempatnya tuh bisa terlihat. Dan juga kadang terdapat muscle scars atau bekas dari ototnya yang dapat membantu mengidentifikasikan spesies atau genusnya. Dan komposisi cangkangnya itu sendiri adanya umumnya tuh kalsit dan kadang fosfat maupun aragonit. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang paleoekologinya. Jadi, Brachiopoda ini umumnya hidup di laut dangkal, terutama di zona neritik, itu kedalamannya itu 0 sampai 200 meter. Dia juga sebagian besar sessile bentonik, yang artinya dia menempel di dasar laut dan tidak berpindah tempat. Dia juga banyak yang menempel menggunakan pedikel atau tangkai pengikat pada batuan atau cangkang lain, yang kita sering sebut substrat. Brachiopoda ini bersifat filter feeder, artinya dia penyaring makanan. Dia memakan partikel organik mikroskopik yang terbawa arus melalui lovopor atau organ penyaring. Brachiopoda ini juga menyukai substrat keras atau semi keras dengan arus laut sedang yang membantu suplai makanan. Brachiopoda juga hidup di perairan bersih, jernih, dan teroksigenisasi dengan baik. Nah, sekarang saya akan membahas klasifikasinya. Jadi, dalam konteks geologi dan fosil, Brachiopoda ini ada dua kelas besar. Pertama ada kelas Inarticulata dan juga kelas Articulata. Untuk yang kelas Inarticulata, dia cangkangnya itu tidak memiliki engsel atau hinge sejati antara valve, dorsal, dan ventral. Komposisi cangkangnya itu dari fosfat kalsium atau apatit, bukan kalsit. Dia juga umumnya ditemukan pada batuan Kambrium hingga Risen. Untuk lingkungannya, dia ada di perairan tenang dengan substrat halus atau endapan lumpur karbonatan. Untuk contoh genusnya itu ada Lingula. Dia hidupnya dari Kambrium hingga Risen atau living fossil. Umumnya ditemukan pada endapan shale atau batu lanau laut dangkal. Untuk kelas yang kedua, kelas Articulata, dia memiliki engsel sejati antara valve, dorsal, dan ventral. Ada gigi dan soketnya. Terus cangkangnya tersusun dari kalsit. Fosil paling melimpahnya itu, jadi Brachiopoda ini fosilnya paling melimpah dan mudah ditemukan dalam batuan karbonat Paleozoikum sampai Mesozoikum. Oke, sekarang ordonya.
Jadi ada 4 ordo, ada ordo Spiriferida, dia bercangkang besar dengan lipatan dan sulkusnya mencolok, umumnya di Devon sampai Perm, banyak di batu gamping. Untuk ordo yang kedua ada ordo Rhynchonelida, cangkangnya berlipat tajam, berumur Ordovicium sapericens. Dia menunjukkan lingkungan laut dangkal berenergi sedang. Untuk ordo ketiga ada ordo Terebratulida, cangkangnya halus, bundar dengan lubang pedikel. Dia juga hidupnya dari jurah hingga resin. Banyak di endapan karbonat laut hangat. Untuk ordo yang keempat ada ordo Orchida, biconvex, biasanya proses kardinal sederhana. Tangkai, Deltiria dan Nototiria terbuka. Umumnya di Cambrian sampai Perm. Alen. Oke, untuk distribusi stratigrafinya, yang pertama dari Cambrian, atau yang pertama muncul didominasi oleh Linguliformea dan Craniformea di lingkungan Nearsshore. Terus yang kedua ada Ordovician sampai Devonian atau masa kejayaan dan diversifikasi Rhynchonliformea meluas ke laut dangkal atau sampai dalam. Selanjutnya ada Silurian, yaitu pemulihan setelah krisis Ordovicium, banyak taksa kembali berkembang. Selanjutnya ada Carboniferous sampai Permian, puncak limpahan menjadi elemen utama penyusun komunitas laut Paleozoikum. Selanjutnya ada Permian atau 90%, hampir 90% punah, terjadi penurunan drastis akibat Permian mass extinction. Selanjutnya ada Mesozoikum, yaitu hanya sedikit kelompok yang bertahan. Peran ekologinya menurun. Selanjutnya ada Cenozoikum sampai Risen, hanya tersisa sedikit ordo. Misalnya Rhynchonelida dan Terebratulida. Selanjutnya yaitu Mollusca. Boleh next slide. Karakteristik umum dari Mollusca yaitu adalah yang pertama, tubuh bilateral simetris, tidak bersegmen dan lunak. Kemudian mantle, jaringan yang menutupi tubuh bagian dorsal dan menghasilkan cangkang dari kalsium karbonat. Umumnya memiliki cangkang berkapur CaCO3. Bisa tunggal atau berlapis, contohnya yaitu Bivalvia 2 cangkang. Kemudian hidup akuatik, bisa di laut dan air tawar, sebagian kecil terestrial, contohnya siput darat. Kemudian reproduksi seksual, gonokris atau hermaprodit. Kemudian fosil ini menunjukkan evolusi panjang sejak Kambrium awal dan berperan penting dalam interpretasi lingkungan purba. Next. Morfologinya yaitu tubuh bilateral, simetris, dan tidak bersegmen. Memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu yang pertama ada kepala. Di kepala terdapat organ sensorik dan alat makan radula untuk mengikis makanan. Kemudian yang kedua ada kaki, struktur berotot untuk bergerak atau menempel, bentuknya bervariasi antar kelas. Kemudian yang ketiga ada visceral mass atau massa visceral, berisi organ pencernaan, ekskresi, reproduksi, dan sirkulasi. Kemudian selanjutnya ada radula tersusun dari kitin dan berfungsi mengikis atau mengobor makanan, kecuali pada Bivalvia. Memiliki ruang rongga mantel atau yang disebut mantel cavity yang berisi setenidia atau insang untuk respirasi dan filtrasi air. Kemudian selanjutnya ada cangkang. Cangkang disekresikan oleh mantel dan tubuh secara bertahap membentuk pola pertumbuhan. Nah, kita masuk ke paleoekologi. Paleoekologi dari Mollusca ini sendiri, dia itu hidup di beragam lingkungan, terutama laut
atau shallow deep marine, serta sebagian air tawar dan darat. Terus juga moluska ini memiliki berbagai mode hidup seperti bivalvia, yaitu dia ada infaunal, semi-infaunal, epifaunal, swimmer, hingga borer. Terus juga dia ada gastropoda, dia itu dengan merayap di dasar perairan dangkal terestrial. Terus juga ada cephalopoda, itu predator nektonik di kolom air. Terus juga feeding style ini pada moluska bervariasi, yang berarti menunjukkan adaptive radiation. Seperti dia itu ada filter feeder, bivalvia, terus ada grazer dengan radula atau gastropoda, dan predator atau cephalopoda. Terus juga moluska ini dapat hidup di soft substrate maupun hard substrate, tergantung morfologi kaki dan cangkang. Oke, di sini ada klasifikasi. Yang pertama ada kelas gastropoda, yaitu ordonya Neogastropoda, familinya Musciridae. Contohnya itu seperti spesies siput batu laut atau memiliki nama lain yaitu Osine brina lurida. Yang kedua ada Bivalvia, memiliki ordo Venerida, familinya Veneridae, contoh spesies seperti kerang yang biasa dikonsumsi, atau namanya misal genus Maretrix. Yang ketiga ada kelas Bivalvia, ordonya Pleriomorphia, familinya Ostreridae, contoh spesiesnya yaitu tiram laut, misal Ostrea. Yang keempat ada kelas Cephalopoda, ordonya ada Naulitida, familinya Naulitidae, contoh spesiesnya itu Nautilus pompilius. Next. Nah, di sini ada distribusi stratigrafinya, yaitu yang pertama muncul sejak early Cambrian, kemudian berkembang pesat seiring diversifikasi fauna laut. Berperan sebagai komponen dominan fauna laut Paleozoikum hingga Kenozoikum. Yang ketiga memiliki rekaman stratigrafi panjang dan kontinu, sangat berguna dalam paleo-environmental reconstruction. Yang keempat ada sebaran global ditemukan pada berbagai fasies sedimen mulai dari shallow marine hingga deep marine. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah mendengarkan Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.